Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswataita. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ekonomi teknik, yaitu membuat dan menjawab soal dari 6 bab yang telah eh, diterangkan atau disampaikan di perkuliahan. Tujuannya dari presentasi ini adalah membahas 6 bab, yaitu pengambilan keputusan secara ekonomi, estimasi biaya dan manfaat, nilai waktu uang, arus kas berulang, serta analisis nilai sekarang atau present worth, serta yang terakhir adalah analisis arus kas tahunan atau annual cash flow. Untuk materi yang pertama, langsung saja di bab 1, yaitu adalah making economic decision. Nah, kita mulai dari bab yang pertama dulu, pengambilan keputusan secara ekonomi. Eh, dari bab ini, kasus yang kita bahas adalah mengenai pemilihan sistem pencampuran tinta dalam sebuah perusahaan percetakan. Ada dua pilihan atau dua keputusan yang dapat diambil. Yang pertama adalah sistem annual dengan biaya awal sekitar sebesar 60 juta rupiah dan biaya operasional tahunan yaitu 22 juta rupiah. Nah, hal ini berulang selama 5 tahun. Lalu untuk yang kedua yaitu adalah sistem otomatis yang dimana dengan biaya awal sebesar 100 juta rupiah dan biaya operasional tahunan yaitu mencapai 14 juta rupiah berulang sama selama 5 tahun lamanya. Dari tingkatan bunga yang ditentukan adalah 10%. Tujuan kita adalah mencari sistem mana yang paling ekonomis dengan perhitungkan nilai sekarang dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Langkah perhitungan sederhananya yaitu untuk penyelesaiannya, yang dimana kita menggunakan factor present worth. P per E lalu diambil dari nilai bunganya 10% serta perulangan 5 tahun, kita didapatkan hasil yaitu 3 juta 3, maaf 3,790 lalu dari ini kita masukkan ke yang pertama dulu, annual system yang dimana biaya awal ditambah dengan ditambah kurung biaya tahunan dikali faktor P per E kurung tutup, yang dimana biaya awalnya tadi adalah 60 juta rupiah, lalu ditambahkan dengan hasil perkalian dari biaya tahunan dikali faktor P per A. Kita akan mendapat hasil sebesar 143,40 juta rupiah. Untuk sistem otomatis yang dimana total biaya tadi sama dengan 100 ditambah kurung 14. Nah, 14 ini kita ambilkan dari biaya operasional per tahunannya, yaitu 14 juta, lalu dikali dengan faktor P per E tadi, 3,79079 kurung tutup. Nah, hasilnya yang didapat adalah 153,07 juta rupiah. Dari hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa dari hasil yang terlihat bahwa analisis sistem annual ini hasilnya lebih murah. Namun, pada dasarnya analisis ekonomi tidak hanya mempertimbangkan terkait soal angka saja, juga mempertimbangkan hal lainnya, adanya bisa hal-hal yang mempengaruhi keputusan akhir seperti adanya di studi kasus ini seperti kualitas fana yang dihasilkan, waktu produksi, dan efisiensi tenaga kerja. Apabila kos terlalu rendah namun hal yang didapat kepuasan pelanggan itu tidak sesuai, hal ini akan mempengaruhi jalannya usaha. Meskipun secara finansial sistem annual ini lebih murah, namun sistem otomatis mungkin lebih unggul dari aspek kualitas dan produktivitas karena inilah yang disebut dengan trade-off decision antara biaya dan performa. Jadi walaupun biaya murah tidak menjamin hal tersebut baik dan layak dipilih. Jika biaya murah namun performanya kurang mewadai, hal ini nanti bisa menimbulkan kurangnya kepuasan kepada customer seperti itu. Lalu untuk di slide selanjutnya, di bab kedua kita akan membahas terkait di bab kedua, estimating
uh, engineering cost dan benefit. Di bab kedua ini kita akan membahas bagaimana kita mengestimasi biaya dan manfaat dari rekayasa teknik. Nah, khususnya adalah membangun uh, ruang produksi baru. Nah, di kasusnya ini membangun ruang produksi baru di mana biaya awal itu terdiri dari beberapa komponen. Ada bahan bangunan sebesar 90 juta, lalu tenaga kerja 35 juta, peralatan seperti meja potong, rak tinta, lalu mesin serta mesin-mesin lainnya, mesin kecil ataupun mesin besar sebesar hal ini peralatan sebesar 25 juta rupiah. Total sementara atau subtotal adalah sebesar 150 juta rupiah, yang dimana kemudian ditambahkan biaya overhead sebesar 12% dari subtotal, yaitu 18 juta rupiah, dan kontingensi sebesar 4% dari subtotal, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Maka dari biaya-biaya yang telah disebutkan tadi, biaya total mencapai 174 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat biaya operasional tahunan sebesar 18 juta rupiah. Nah, per tahunnya itu berulang selama 5 tahun dari 18 juta tersebut. Jika kita menggunakan diskonto atau tidak memperhitungkan bunga, biaya total operasional selama 5 tahun itu adalah 90 juta rupiah. Maka total dari keseluruhan proyek yaitu 174 juta ditambah dengan 90 juta akan menghasilkan biaya sebesar 264 juta rupiah. Dari pendekatan sederhana ini digunakan untuk penyelesaiannya. Dari pendekatan sederhana ini kita dapat menghasilkan output bahwa dalam tahap awal perencanaan proyek ini perlu diingat metode ini belum memperhitungkan tentang nilai waktu uang, sehingga proyek besar jangka panjang itu perlu dianalisis diskonto agar hasilnya lebih realistis. Dengan kata lain, estimasi biaya ini memberikan gambaran awal, tapi belum menggambarkan efek waktu terhadap nilai uang di masa depannya nanti. Dalam ekonomi teknik, mata kuliah ini, waktu adalah faktor yang penting karena nilai uang hari ini tidak sama dengan nilai uang di 5 tahun mendatang. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di bab ketiga kita akan membahas terkait interest and equivalency. Nah, yang dimana pada bab ketiga ini kita akan masuk ke konsep yang menjadi inti dari ekonomi teknik, yaitu nilai waktu uang atau time value of money. Yang dimana kita akan membahas terkait melalui contoh pendapatan jasa dari cetak kalender. Pendapatan setiap tahun sebesar 80 juta rupiah. Lalu pendapatan 80 juta rupiah ini berjalan selama 4 tahun lamanya dengan tingkat bunga 10%. Nah, hal yang ingin kita ketahui yaitu berapa nilai di masa depan atau future world, yang dimana hal ini dari pendapatan tersebut dari akhir tahun keempat kita menggunakan faktor F per A dari 10% bunga tadi serta 4 kali perulangan dalam 4 tahun, yaitu kita mendapat total yaitu untuk faktornya kita mendapatkan hasil 4,641. Lalu dari total faktor ini tadi 4,641 tadi kita akan mencari future world atau yang disingkat dengan FW. Nah, FW ini dihasilkan dari perkalian yang pertama dari 80 juta ini dikali dengan faktornya tadi 4,641. Nah, kita mendapat total sebanyak untuk penyelesaiannya, kita mendapat total sebanyak 371,28 juta rupiah. Artinya, jika pendapatan tahunan ini diinvestasikan dengan bunga 10%, maka di akhir tahun keempat nilai totalnya adalah 371,28 juta rupiah. Hasil dari perhitungan future world tadi. Konsep ini
uh, penting untuk diterapkan karena membantu untuk melihat bagaimana nilai uang dalam perspektif waktu. Kita bisa tahu berapa nilai di masa depan dari pendapatan yang sekarang dihasilkan. Atau sebaliknya, berapa nilai sekarang dari pendapatan yang ada di masa depan. Nah, dari memahami konsep ini, perusahaan bisa menilai apakah lebih baik menggunakan uangnya untuk investasi atau untuk menabung dalam bentuk yang memberikan bunga tertentu, untuk memberikan hal-hal yang menguntungkan perusahaan yang dinilaikan dari nilai sekarang untuk nilai ke masa depannya nanti. Lalu lanjut untuk bab keempat. Di bab keempat, kita akan membahas terkait equivalency for repeat cash flow. Yang dimana di bab keempat ini kita membahas arus kas berulang dengan peningkatan setiap tahun atau sering disebut dengan gradient series. Nah, contoh kasusnya adalah pendapatan dari jasa cetak buku. Soal satu dan yang lainnya saling terikat ya. Uh, untuk jasa cetak buku ini meningkat setiap tahunnya. Di tahun pertama pendapatan sebesar 60 juta rupiah. Nah, naik 12 juta setiap tahun. Nah, selama 5 tahun kenaikan ini sekali naik sebesar 12 juta, lalu uh, berlangsung selama 5 tahun dengan tingkat bunga 10%. Nah, dari perhitungan ini akan dibagi dua terlebih dahulu, yaitu dari pendapatan tetap terlebih dahulu. Dari pendapatan tetap yaitu 60 juta rupiah tadi dikali nantinya akan dikali dengan Pi per E 10% dari bunganya tadi, lalu dengan perulangan 5 tahun tadi, maka didapatkan hasil 60 juta tadi dikali dengan hasil vektor Pi per E yaitu 3,3797 yaitu didapatkan hasil 227,45 juta. Lalu untuk perhitungan yang dipecah selanjutnya adalah kenaikan terhadap bertahap atau kenaikan terhadap gradiennya tersebut. Nah, kenaikan bertahap ini dari total keuntungan 12 juta tadi dikali dengan Pi per G 10% ditambah dikalikan juga dengan 5% dari tahapan kenaikan 5 tahun tadi, dia hasilkan bahwa 12 juta dikali 6,8627 dihasilkan hasil 82,35 juta rupiah. Nah, dari total nilai sekarang dari seluruh pendapatan 5 tahun didapatkan total sebesar 309,8 juta rupiah. Nah, dari hasil ini dapat diketahui bahwa kita dapat melihat peningkatan pendapatan tiap tahun yang dimiliki dari dampak signifikan terhadap total nilai proyek tersebut. Yang dimana kasus ini sering terjadi pada bisnis yang sedang berkembang. Karena kan tadi kan tingkatannya tuh bertahap kenaikannya 12 juta selama 5 tahun. Misalnya perusahaan percetakan yang pelanggannya itu meningkat di tiap tahunnya. Lalu dalam bab keempat ini, metode ini juga membantu tentang perencanaan proyek, memperkirakan nilai sekarang dari pendapatan yang tidak konstan dan sangat bermanfaat untuk perencanaan bagaimana jangka menengah atau jangka panjang perusahaan akan menjalankan bagaimana analisis usaha tersebut. Lalu untuk bab yang kelima, kita akan membahas tentang present worth analysis. Nah, selanjutnya pada bab kelima ini kita akan membahas tentang metode yang paling sering digunakan yaitu analisis nilai sekarang atau present worth yang dilambangkan dengan PW. Yang dimana kasusnya adalah investasi mesin cetak digital baru. Dari biaya investasi sebesar 180 juta rupiah akan dan manfaat berupa penghematan waktu serta tinta yang menghemat sebesar 45 juta rupiah per tahun. Nah, hal ini berjalan selama 6 tahun lamanya dengan tingkat bunga sama 10%, kita akan tahu apakah investasi ini layak digunakan. Nah, untuk langkah perhitungannya adalah kita akan menghitung pertama Pi per E dari faktor Pi per E tadi ditambahkan dengan 10% dari bunga tadi
juga 6 kita memasukkan dikali dengan 6 tahun tadi, 6 tahun selama perulangannya kita mendapat total sebanyak 4,33355. Nah, dari total PW ini karena investasi tadi sebesar 180, jadi kita min dulu nih, min 180 karena diinvestasikan. Lalu ditambah dengan kita kurung yaitu 45 juta dari total yang penghematan tinta tadi ditambahkan dengan faktor P per E tadi 4,355 tadi sama dengan didapat hasil min 180 ditambah dengan 195,975 sama dengan kita akan mendapatkan total plusnya 180 juta tadi uh, ditambah dengan 195,975 juta rupiah tadi kita akan mendapatkan hasil yang plus yaitu sebanyak 15,98 juta rupiah. Jadi karena hasil PB-nya positif maka artinya investasi ini layak secara ekonomi. Namun margin keuntungannya kecil. Jadi sebaiknya dilakukan analisis lebih lanjut, analisis sensitivitas bagaimana misalnya jika tingkat bunga ini naik 12% atau penghematan tahunan itu turun, apakah hasilnya masih positif. Nah, inilah pentingnya dari PW analisis atau yang disebut dengan present word tadi, yang dimana membantu kita mengetahui apakah proyek yang dijalankan itu terlihat menguntungkan atau hanya membawa dampak kecil saja bagi perusahaan yang kita jalankan dan apakah proyek ini hanya terlihat menarik di permukaan dan benar-benar memberikan nilai tambah secara finansial. Jadi dari present word analysis tadi kita harus mengidentifikasi walaupun usaha itu menguntungkan, jika untungnya itu hanya kecil, kita juga harus menganalisis bagaimana jika terjadi kenaikan-kenaikan uh, nilai di kedepannya apakah juga masih menguntungkan ataupun tidak usaha tersebut untuk dijalankan. Lalu untuk bab yang terakhir kita akan membahas terkait annual cash flow. Yang dimana di bab terakhir ini, bab ke-6 ini kita akan membahas analisis arus kas tahunan atau yang disebut dengan annual cash flow atau ACF. Yang dimana kasus ini yang saya ambil adalah membandingkan dua sistem pemotong kertas, ada konvensional dan modern pemotong kertasnya. Dari konvensional biaya awalnya itu ada 90 juta rupiah dengan umur 8 tahun, biaya operasinya dari mesin konvensional ini biaya operasi per tahunnya adalah 28 juta per tahun. Lalu untuk modern, biaya awalnya adalah 150 juta dengan umur konvensional yang modern itu 8 tahun, biaya operasi sebesar 18 juta per tahun. Nah, tingkat bunganya sama tetap 10%. Nah, kita menggunakan faktor A per P, diambil juga nilai 10% dari bunga tersebut dikali dengan ditambahkan dengan perulangan selama 8 tahun tadi. Jadi didapatkan nilai faktor 0,18743. Nah, dari nilai faktor ini tadi, dari faktor tadi perhitungannya kita akan pecah dulu menjadi konvensional serta modern. Nah, dari konvensional tadi kan biaya awalnya jadi 90 juta dikali dari hasil faktor tadi ditambahkan dengan biaya operasi per tahun yaitu 28 juta rupiah. Maka didapatkan hasil 44,87 juta rupiah. Nah, ini dihasilkan selama per tahun. Lalu untuk yang modern adalah 150 karena modalnya 150 juta dikalikan dengan faktor tadi ditambahkan dengan biaya operasi per tahun tadi yaitu 18 juta rupiah didapatkan hasil 46,12 juta per tahun. Karena biaya tahunan sistem konvensional ini hasilnya lebih rendah, maka
sistem konvensional ini dinilai lebih ekonomis karena biayanya lebih rendah dibandingkan dengan sistem modern. Namun, jika sistem modern ini memiliki umur lebih panjang atau kecepatan pemotong yang lebih tinggi, bisa jadi hasilnya berubah karena otomatis jika walaupun nilainya tinggi tapi jika lebih produktif itu kan lebih menguntungkan bagi usaha yang dijalankan. Jadi dapat diambil bahwa analisis ACF ini atau annual cash flow ini membantu kita membandingkan bagaimana alternatif yang dimiliki ini memiliki umur ekonomis yang sama dengan mengubah seluruh biaya menjadi bentuk tahunan agar mudah dibandingkan. Jadi untuk perhitungannya itu dipecah menjadi dua terlebih dahulu seperti contohnya yang saya terangkan tadi bahwa adanya kita pecah menjadi konvensional dan modern terlebih dahulu setelah hasilnya didapat dapat kita bandingkan seperti itu. Sekian presentasi dari saya Aswataita Suwana Putri. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.